Kayak resah banget ngeliat anak 2000-an gitu. Jujur setelah gue lihat-lihat iya. Setelah saya lihat-lihat kalian meresahkan bro. Kayak terlalu banyak maunya gitu loh. Banyak mau dan banyak drama. Dari 3 angkatan yang sering gue bandingin nih ya. 80, 90, 2000. Gue percaya dan gue melihat sendiri. Nyokap gue tuh guru. Dia juga ngelihat dengan mata kepalanya sendiri. Anak 2000-an sebenarnya potensinya gede banget. Gede banget. Mereka lebih cepet tanggap. Mereka lebih pinter. Urusan bahasa Inggrisnya bagusnya luar biasa. Cuman Selamat datang di Ability Podcast. believe in yourself. Oke, kali ini Ability Podcast kedatangan pakar. Pakar generasi. Pakar, iya. Yang besarnya di TikTok. Pasti teman-teman kalau ngelihat beliau kan. Kalau ngelihat dia pasti udah tahu. Selamat datang Bro Gustaf. Iya. Terima kasih telah mengundang saya di sini ya. Basa-basi di awal kayak gitu ya. Perjalanan ke sini saya naik pesawat. Pesawat ya. Ketemu alien nggak tadi di sini? Nggak setinggi itu. Nggak setinggi itu ya. Iya. Soalnya banyak yang bilang Bekasi ini bukan sebuah kota tapi sebuah planet ya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Iya. Yang lama tuh ngurus pasportnya ke sini. Ngurus paspornya bener. Harus ketemu sama Goku dulu dan Naruto kalau ke sini. Waduh, terlalu jauh. Jok gue gak masuk kelihatannya. Aduh, ya Allah, maaf. Ini panggilannya Gustaf. Senyamannya aja sih gue biasanya kalau nggak Gus, staff, woi tas gue tuh copet gitu. Bro, apa kabar bro? Luar biasa. Wih, anak MLM pasti ya. Kayaknya sekarang aktivitasnya selain menjadi seorang content creator ngapain? Apa nyopet? Enggak ya? Ya semenjak maksudnya COVID ya kan, jadi kebutuhan tuh tinggi. Kemarin gue sempet jualan bakso. Oke. Di sela-sela jualan bakso gue ngebegal. Cik, gue kira serius lagi jualan bakso. Gue kira serius. Ya, jadi ya kan sekarang jadi content creator juga ya kan. Tapi selain itu juga gue kerja, ada 2 kerjaan yang untungnya nggak membutuhkan apa ya, waktu yang Dikekang lah ya. iya nggak gitu. Freelance. Sebenarnya lebih nggak ke kerja sih. Gak kerja ya. Jadi kerjaannya memang bebas waktunya ya. Bebas, Jadi untuk menjadi seorang content creator juga oke lah ya. Masih ada waktunya lah ya. Masuk. Nah boleh dijelasin gak konten-konten lu di TikTok tuh seperti apa? Konten gua tuh banyak membahas tentang ini sih sebenarnya Tuhan, agama. Positif vibe sekali ya. Gua membahas tentang perbedaan anak 80-an, 90-an dan 2000-an. Kenapa 2000-nya harus seperti ini? Karena mereka banyak yang benci sama saya. Oh biasa ya, udah banyak ya hatersnya ya. Waduh, yang masuk ke DM gue banyak tuh. Sampai ke DM. Banyak banget. Bahasanya seperti apa? Coba jelasin sedikit bahasa mereka itu seperti apa. Gue nggak gitu, so tau loh. Terus banyak yang harus disensor-sensor. Tapi yang bikin gue gedek satu. Apa tuh? Ada yang udah marah banyak gitu kan, panjang. Terus di bawahnya, dasar gondrong. Gue lah. Nggak masuk ya? Apa urusannya rambut gue di sini? Dia salah apa? Gue kira banyak Kak fallback dong. Tapi inspirasi lu, maksudnya inspirasi dari awal mula gitu. Nemuin konten 80, 90 dan 2000-an tuh dari mana? Ini mau jawaban yang sejujurnya nih ya. Jujur boleh, bercanda boleh. Jawaban yang jujur sebenarnya agak berat sih. Gue harus siapin tisu juga nih. Jadi kayak sejujurnya gue pertama kali jujur di sini nih. Oh Gila, khusus buat lu nih. gokil. Jadi awalnya nggak sengaja. Oke. Gue 3 tahun bikin TikTok ya kan. Udah 3 tahun bikin TikTok. 3 jalan 4 lah gitu. Terus awalnya memang gue tadinya ngevideoin tentang kayak jokes lama gitu tau gak lo. Terus habis itu gue visualisasiin, gue videoin segala. Nah terus tiba-tiba
gue kepikiran kayak coba deh beda antar generasi. Meledak tuh, duar gitu ya kan. Nah pas meledak gue pikir hajar lagi ya. Nah di situ baru gue ngelihat komen orang segala. Terus habis itu ya baru gue inget-inget kayak gue juga ada pengalaman nih sama yang gini-gini. Gue lihat emang nih 3 generasi kok lumayan beda gitu. Ya. Jadi di situ. Awalnya memang dari keresahan lu apa? Kayak resah banget ngeliat anak 2000-an gitu. Jujur setelah gue lihat-lihat iya. Setelah saya lihat-lihat kalian meresahkan bro. Tolonglah normal sedikit lah, ayolah. Gak normal ya. Oke. Kayak terlalu banyak maunya gitu loh. Banyak mau dan banyak drama. Tapi emang ya kalau gue lihat konten-konten lu ya, anak 80-an tuh kan kayaknya kuat banget gitu ya. Iya, 90-an cool, lepas lah ya. Kayak apa adanya. Terus kalau 2000-an penuh drama gitu. Iya, drama yang dibikin oleh otaknya sendiri dan sekarang difasilitasi oleh sosial media. Jadi semuanya orang jadi tahu gitu. Semua ya? jadi tahu. Oke. Tapi kalau terus nggak jadi bro. Oke. maaf. Anjing. Oke. Tapi sebelum lu jadi seorang content creator kan lu kalau gue lihat Instagram lu kan seorang penyiar radio ya. Nah, itu mimpi zaman kuliah. Oke. Yang tidak bisa berlanjut karena gue dulu nge-apply ke beberapa radio. Terus habis itu nggak diterima cuma karena followers Instagram gue dikit katanya. Oke. Sekarang nyesel kan lu semua. Nyesel kan lu. Jadi exposure kan. Tapi emang dari dulu waktu penyiar radio bahas seperti itu? Enggak ya? Dulu gue banyak bahasnya ngelawak-ngelawak aja sih. Ngelawak aja ya? Kan topiknya selalu dikasih sama produsernya segala itu. Apa bedanya jadi seorang penyiar radio dan content creator? Beda di duit. Gak ada duitnya orang radio. Ya uang saya aja masih ada yang nyangkut tuh di radio online yang udah gak ada. Bayarlah. Kamu ini orang pakai tenaga gak dibayar. Tapi kenapa harus ngambil di tema itu loh, di niche itu? Kenapa gak mandi lumpur aja seperti sekarang ini? Saya mandi airnya jarang pak. Males ya? Males lah, apalagi mandi lumpur. Oke. Mau mandi susu, ntar miskin. Habis duitnya ya? Iya mahal. Iya. Uang endorse hilang semua ya? Iya. Nah, kecuali susu ada yang mau endorse. Masuk, ya kan? Nah, yang lu amatin dari kan biasanya ada referensi kalau lu mau buat konten kan. Kan nggak mudah membuat konten dengan tema yang sama terus-terusan gitu. Iyalah. Biasanya lu kalau nyari referensi 80, 90, 2000 itu seperti apa? Kalau 80 tuh gue selalu pertama gue inget-inget gini, keluarga gue kan gede. Oke. Gue tuh punya saudara yang umurnya di atas gue, jadi kita kayak ada kelompok-kelompoknya gitu loh. Kalau lagi kumpul keluarga kan. Mereka emang kelahiran 80-an, 70-an. Dulu tuh gue pengen banget buat bisa main sama mereka. Atau kan zaman kita masih kecil gue ngeliat kayak saudara gue, ih keren banget lu. Ayo dong gue mau join. Gue gak boleh. Oke. Karena dianggap terlalu kecil. Nah terus gue liat-liat emang mereka angkatannya kayak cool-cool gitu gue ngeliatnya. Keren-keren ya. Satu dari situ atau kedua gue sering banget nelpon bokap nyokap gue. Mereka mungkin kan kelahiran 60-an. 60-an. Nah cuman ya mereka ngalamin tahun 80. Masih relate lah dengan tahun 80-an ya. Jadi tuh gue banyak nelponin gitu. Nah kalau 90 ya gue lihat aja teman-teman gue lah. Sepantaran ya. 2000 lebih gampang. Gue buka TikTok udah kelihatan semua kelakuannya. Jadi makasih itu bahan datang sendiri sebenarnya. Datang sendiri kalau yang 2000-an ya. Iya 2000-an gue tinggal buka TikTok, Instagram, apalagi Twitter. Oh Twitter, gue gak main Twitter sih. Paling kalau Twitter cuma nonton doang gue. Waduh, nonton apa tuh? Motivasi lah, Okay, motivasi okay. lah, motivasi laki-laki. Ya. Oke. Kayaknya tontonan kita sama. Emang gue termotivasi banget. Bisa kali bagi 5. Nah, lu kan pasti nanya ke orang tua, mah pernah komen gak orang tua lu bahas buat konten seperti itu? Ya enggak sih, mereka malah ngerasa relate juga. Oh. Ternyata setelah yang lucu setelah gue bikin konten ini, baru
di kolom komen gue tuh banyak berperang antara 3 angkatan itu. 3 angkatan. Oh, Ada yang emak-emaknya banyak banget. 80-an masih ada yang komen. Banyak banget, ada yang bahkan minta coba dong tahun 70-an sama 60-an. Iya, anak saya kayak gini nih, temen-temennya gini nih. Gue yang kayak ayolah ketahuan lu semua. Dia. Oke. Gitu. Terus sekarang setelah lu lama main TikTok, udah banyak agensi yang ngelirik gak? Kalau dulu kan lu ditolak-tolakin ya. Sedikit gitu. Sekarang udah banyak gak? Sekarang kalian yang saya tolak-tolakin. Roda berputar, bro. Iya. Tapi gak terima lu berarti Apa? untuk masuk ke agensi nanti? Agency kayaknya Belum ya? belum sih, kecuali ada yang nawarin main film gitu. Mau jadi perannya seperti apa? Iya, peran ini kali ya, preman yang dipukulin gitu. Yang dipukulin? Yang dipukulin, gue tinggal aduh. Enak juga ya. Atau enggak peran orang gila, bebas kan? Masuk. Tapi pernah casting film juga? Enggak, iklan. Oh, iklan. Casting iklan pernah berapa kali ditolak. Ditolak. Kalau gue yakin casting gue bagus itu. Karena alasannya mereka Followers. emang sekarang tuh semua dilihat dari followers dulu ya. Iya. Itu aduh sakit hatinya. Sakit hati. Padahal kan maksud gue apa urusannya? Followers dengan Iya skill dengan ininya. Tapi ternyata penting. Dulu yang dilihat banget followersnya tuh Instagram sama Twitter. Oh, Twitter juga ngaruh? Dulu pada waktu itu kayaknya gue kuliah kali ya. Twitter. Itu dilihat banget. Gue sekarang nggak main Twitter, nggak tahu. Kalau Instagram mungkin ya tahu lah gitu. Kalau Twitter kayaknya Twitter itu maksudnya menariknya Twitter tuh dari mana sih? Twitternya tempat SJW pada ngomel-ngomel aja menurut gue sih. Pada ngomel. Oh, tempat curhat ya? Iya, tempat Nge-tweet curhat, gitu ya? tempat ngejudge. Itulah. Di Twitter. Gue pernah tiba-tiba dapat WhatsApp gitu kan. Bro, lu bikin apa? Temen gue tuh. Gue yang kayak, bikin apa gue? Gue bikin video di TikTok gitu. Enggak, ini di Twitter rame banget. Ada foto gue, terus bawahnya dikata-katain. Gue yang kayak, berarti kan apa ya, poin yang gue sampaikan bener. Tersampaikan berarti ya. Mereka merasa terusik ya. Lu ke-trigger ya kan. Kalau itu nggak bener ya diemin aja. Iya betul sih. Kalau misalnya ada orang bilang, Gustaf lu kurus, gue kayak, ya udah lah. Aneh ya. Aneh kan. Kan gak masuk ya. Tapi kalau dibilang Gustaf gendut banget lu, gue ya iya karena gue gendut gitu. Aduh, sama lagi. Tapi ini bro, kalau content creator itu kan harusnya memiliki yang good looking lah, yang enak dilihat gitu ya. Lu kan pede banget kelihatannya ya kalau di content creator. Jujur aja gue juga ya walaupun content creator sambilan ya, masih nggak pede gitu di depan kamera. Gimana cara lu ngadepin hal seperti itu gitu? Gue dari dulu yang gue percaya gini, kalau bukan diri lu yang percaya sama diri lu sendiri, siapa lagi? Ya kan maksudnya ya emang gue begini ya, either you hate me or you like me, udah gitu aja. Kalau lu nggak suka sama gue urusan lu suka sama gue ya urusan lu, tapi gue happy dikit udah gitu aja. Jadi nggak masalah dengan head comment tentang yang nyerang ke body swimming. Kejok dikit lah. Body surfing. Nggak masalah. Gue bacain kayak gitu seru sih menurut gue, lucu. Kecuali jangan bobo rambut gue lagi. Salah apa dia? Lo nggak terima kalau dibawa rambutnya? Enggak lah, gue panjangin susah-susah, lu main ngatain gondrong-gondrong, enak aja. Lu yang ngerawat ya seperti anak sendiri. Gue yang shampooin, conditioner, lu ngata-ngatain. Nyampu sendiri? Nyampu sendiri lah. Oh, gak ada yang nyampuin. Oke. Dan gue dapat info dari Intel gue. Waduh, siap 86. Kan kelihatannya pintar banget public speakingnya. Oke, ya kan? Kelihatannya orang yang smart gitu kan. Tapi kenapa kuliahnya gak lulus? Mungkin karena gini. Ini motivasi nih. Ini semua dimulai saat negara api menyerang. Oke. Avatar belum datang tuh ya? Oke. Belum. Avatar tuh lagi main lato-lato. Main lato-lato. Iya betul. Gua punya agak sedikit punya ini masalah dengan sebuah sistem pendidikan tadinya. Tapi makin gue kesini makin gue menyadari bahwa sistem itu diciptakan emang mungkin belum perfect gitu ya di Indonesia kah atau di negara manapun. Tapi itu sebenarnya ada purpose-nya gitu loh. Yang gue bisa sekarang ada di posisi ini itu tuh kejedot kanan kiri atas bawah udah bonyok-bonyok deh. Nah mungkin kalau waktu itu sistemnya gue ikutin,
gue akan lebih cepat untuk nyampe di titik ini. Gitu. Jadi ternyata memang ada gunanya. Di situ gue akuin namanya juga masih muda, betul, kan, betul. masih belia. Betul. Jadi masih terbawa emosi dan suasana gitu. Makanya kamu jangan kayak gitu. Saya masalahnya sudah DO juga. Saya udah semester 8 nggak lulus. Pandemi. Alasannya. Excuse-nya masuk. Excuse-nya masuk. Bagus, Jadi bagus. sama orang tua masih, oh iya nak kamu pandemi makanya nggak lulus gitu. Mau dilanjutin? Enggak. Tapi pendidikan penting, kuliah penting kan? Kuliah penting ya. Nah, gue mau coba bisa nggak praktekin perbedaan antara anak 80, 90 dan 2000 dari minum dulu deh. Dari minum. Atau apa aja. Coba minum kali. Oke, coba asik deh. Anak 80 minum. Anak 80 minum. Udah. Anak Normal. 80 tuh, anak Normal, 80 normal. Nutupnya gimana sih? Nah, Anak 90. anak normal. 90 generasi kita nih. Iya. Yoi. Bercanda. Canda. Enggak, gue minum ya. Salah gitu ya. Minum. Gue minum nih ya. Oke. Salah lagi. Suka ngejokes ya anak 90 Kebanyakan ya. ngelawak. Kebanyakan ngelawak. Bahagia hidupnya memang. Ya, anak 2000 nih Anak sekarang. 2000 nih. Asik nih. Aduh, this water is so delicious. Ini gluten free loh. Oke. Dan diciptakan tuh dari susu kambing yang difermentasi. Kayak Gokil. oh my god harus Berarti itu healthy banget dong. it is very healthy. Oke. Ya kayak my mom used to drink this and the skin, oh my god. Yes. I was like snap. Nah, oke. Like this, tepuk tangan luar biasa. Luar biasa loh. Ini ditantang kayak gitu langsung bisa. Gokil. Emang udah menjiwai ya. Benci anak 2000-an. Gokil. Oh kayak gitu ya. Tapi emang relate kok. Itu real. Mungkin banyak efek hiperbolanya. Tapi secara garis besar seperti itu. Seperti itu ya. Tapi enggak hiperbola juga sih. Banyak juga gue lihat kayak gitu. Dan gue ngerasain kemarin gitu ya. Kapan tuh? Ada lah kemarin ya. Bahaya. Tapi sampai gue tuh mikir kayak, gue pikir konten lu doang bro. Lu hiperbola gitu. Sampai gue bener-bener ketemu dan ngobrol kayak, kenapa sih ini benernya kata gue. Gue sampai gak mencerna di otak gue kayak, ini beneran kayak gini gak sih? Atau gak emang dibuat-buat? Tapi mas off kamera, emang seperti itu. Berarti valid. Valid bener. Valid Kayak, ya. oh kayak gini ya, kasihan juga ya, rumit ya hidupnya ya. Gue Jadi yang lu ceritain tuh pengalamannya terjadi di sini. enggak di sana. Oh, di situ. studio yang lama dulu. Oh, oke, di studio yang gua yang pertama gitu. Tahun 75 lah. Tahun ya, Fit, 75-an, ya. iya Oke, betul. oke. Udah lama. Oke. Dan sekarang udah mulai aktif di content creator, kelihatannya banyak-banyak endorse gitu ya kan. Duitnya pasti udah banyak. Kalau mau endorse ke lu gimana caranya, coba Bill, kasih tahu. Ketik Rex pasti endorse, kirim ke nomor di bawah ini. Anak 90-an, Iya, canda 90-an. mulu. Tapi serius. Masih handphone Nokia kan. Handphone Nokia, Poliklinik, Poliponik. Poliponik. Tapi langsung ada manajer kalian sekarang. Ada manajer rangkap-rangkap lah. Rangkap-rangkap ya. Rangkap editor, kameramen. Kasih gajinya berapa tuh manajer? Dia cukup dibayar dengan cinta. Tapi kalau mau mereka ada endorse gitu, barang-barang mereka bisa langsung hubungin ke manajernya berarti ya. Lewat DM gue dulu. Lewat DM lu dulu, baru ke nanti Instagram. langsung ke manajernya gitu. Abis itu biasanya gue ya agak gue sortir. Soalnya yang masuk agak suka aneh-aneh, Pak. Kayak paling aneh deh. Endorse yang paling aneh menurut lu apa? Kalau ini aneh, cuman tadinya gue mengiyakan, cuma setelah ngobrol ternyata agak kurang cocok di waktu sama ininya ya. Oke. Gue mau di endorse jilbab. Sumpah. Serius, gue mau di endorse jilbab. Gue yang kayak lucu juga nih, boleh lah. Lu ambil. Tadinya mau diambil. Tapi Cuma ya itu kurang cocok di urusan jadwal dan lalala lilinya. Kayak menurut gue itu tantangan gitu kan, gimana Challenge itu ya. gimana caranya gue ini kan tanpa harus menyinggung yang berlebihan gitu tapi tetap lucu. masih takut lu ya. Soalnya agak sensitif itu urusan. emang kalau itu emang agak sensitif biasanya. Ya biasalah, mayoritas seperti itu. Jadi mereka yang menguasai gitu. Gue Islam ya. Enggak, bercanda emang seperti itu. Nah, biasanya nih kalau lu sering nyerang kan 2000-an nyerang gitu.
menurut lu kenapa sih tahun 2000-an anak tahun 2000-an tuh jadi sifatnya seperti itu? Nah, ini yang suka agak gue sayangkan. Karena sebenarnya gue udah berapa kali juga ngomong nih di live gue. Dari 3 angkatan yang sering gue bandingin nih ya, 80, 90, 2000. Gue percaya dan gue melihat sendiri, nyokap gue tuh guru. Dia juga ngelihat dengan mata kepalanya sendiri, anak 2000-an sebenarnya potensinya gede banget. Gede banget, mereka lebih cepat tanggap, mereka lebih pinter, urusan bahasa Inggrisnya bagusnya luar biasa. Cuman harusnya yang hal positif di sekarang nih, di mana era informasi kan cepet banget. Mereka tuh bisa ngelihat seisi dunia cuma dari satu handphone. Betul. Nggak kayak kita dulu. Ya, kita dulu kan harus connect ke internet, ke warnet dulu, segala macam. Nah tapi itu mereka ternyata malah banyak yang mereka ambil hanya yang mereka mau ambil, gue lihat. Karena gini, namanya internet ada positif ada negatif, ya kan? Ternyata banyak juga orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan ini banyak terjadi di luar negeri, influencer luar segala. Dimana karena followersnya banyak, apalagi udah ada yang verified segala macam, mereka sering ngomong seenak-enaknya gitu, terus habis itu ngomongin bahwa orang tua tuh nggak boleh harusnya mukul anaknya gini. Mereka lihat itu terus mereka pikir kayak iya ini bener nih gitu loh. Jadi anak sekarang menurut gue lebih banyak didikan sosial media daripada didikan orang tuanya ya. Kadang kan dilihat dulu kita kalau sekolah salah dipukul guru, kita dipukul lagi kan di rumah kan. Kalau sekarang kayak dipukul guru, gurunya malah yang dipukul balik. Gurunya masuk penjara itu. Aduh. Sedih sih sebenarnya, gue prihatin. Iya kayak gitu. Selemah itu kan anak 2000-an gitu. Ya itulah menurut gue pentingnya untuk membatasi apa yang ditonton apa segala. Lah dulu waktu kita kecil gue aja ada jam malam dulu. Iya sih. Iya kan, kayak kalau hari sekolah gue cuma boleh sampai jam 8 nonton TV cuma sampai jam 7. Anak sekarang mana boleh dibatasin kayak gitu. Mereka orang tua gue street parent banget tau. Iya makanya. Terus habis itu dilarang dikit bilangnya broken home. Gue lah, lu tahu nggak artinya broken home apa? Oh iya seriusan itu bilang. Banyak di TikTok gue banyak. Gue sempat ngebecandain soal mereka bilang broken home. Lah banyak yang ngebelain. Dia bilang broken home tuh berarti cuma orang tuanya berantem. Endasmu. Gimana? Gue broken home, ma bapak gue pisah cerai itu. Tapi gue nggak jadi kayak lu pada. Oh gitu bagi anak generasi 2000-an followers lu itu juga broken home tuh yang berantem tuh broken home berarti. Iya, yang ma bapaknya di rumah nggak saling sapa. Iya, yang apa namanya nggak rukun lah kayak gitu. Bagi mereka itu broken home. Gue yang kayak waduh enak banget lu pakai label broken home. Gokil ya. Wah sederas itu ternyata ya. Iya gitu. Cuma of course ya nggak semua. Nggak semuanya. Ada yang setuju dengan gue. Sering mereka bilang gue kelahiran 2000 bang, tapi gue setuju sama lu, kelakuan gue kayak 90-an 80-an. Gue selalu bilang berarti lu keren, fix lu keren segala macam. Coba yang sisi satunya lagi ya banyak-banyak berdoa aja lah. Oke. Tapi gue ada suka yang Gen Z satu yang dia lupa gue namanya, dia seorang tiktokers influencer tapi namanya Presiden Gen Z. Nah itu keren tuh. Nah coba kayak gitu semua kali oke ya. Yang open minded. Dan sekarang open minded tapi kebablasan opennya gitu. Semuanya masuk gitu. Iya terlalu open. Terlalu open. Kayak pengen ke barat-baratan ada timurnya sudah hilang semuanya. Kayak dulu ke orang tua yang lebih tua setahun 2 tahun mungkin kayak masih hormat kita kan. Ada etikanya gitu ya. Khusus yang tentang itu lu denger ini gak? Si ceritanya Surya Insomnia. Insomnia oke. Yang dia cerita dia ke rumah temennya. Terus pas di rumah temennya dia lihat ini ada cowok pakai celana pendek sama baju lagi di sofa kakinya naik. Pas dia lewat ditanya siapa tuh? Oh, pacarnya anak gua. Jadi kayak ya harusnya masih SMA gitu lah ya. Si Suryanya lewat dia cuma om. Terus dia bilang om Salim. Ya kan lu kalau ketemu orang tua ya, lu kalau lagi duduk lu berdiri lu salaman. Om kenalan gitu segala yang sopan. Lah ini lah gimana? Sebandel-bandelnya kita dulu kalau sama orang tua kita, pasti salim ya. Iya makanya. Walaupun kita pulang main sampai benar-benar maaf. Waduh. Supaya nanti makan. Nah kayak kita makan sampai kenyang gitu ya, sampai pusing banget gitu.
tetap orang tua tetap salim. Salim. Ketemu yang lebih tua etikanya bang, permisi bang kayak gitu. Gue abis dimarahin sama bapak gue tadi malamnya, walaupun kesel ya, pagi ketemu ya udah salam juga. lagi. Ini kan, aduh. Kalau nggak mau nggak dikasih makan kita. Iya. Gak dikasih sagu. Repot juga nih kalau kasih sagu nanti ke kantin makan gorengan 3 bayar 1 kan. Repot. Terus mereka cepet banget bilang toxic environment. Anjay. Toxic environment. Kayak dikit-dikit nih lingkungan kerja gue toxic. Ini toxic kayak gue sempat ditanya urusan itu di live gue. Terus jawaban gue menurut gue keren sih. Menurut gue validasi di diri sini ya. Gokil. Oke. Kalau menurut lu nggak keren berarti lu yang salah. Ya, menurut gue dalam hidup kita itu kan dari satu tempat toksik keluar dan pindah ke tempat toksik yang lainnya gitu loh. Betul. Tempat toksik tuh nggak diciptakan secara sengaja, keseringan, banyak yang nggak sengaja. Lu nonton ini nggak SpongeBob? Iya. Tahu SpongeBob? Tahu. Udah gede kok nonton SpongeBob, childish banget. Bahkan gue sampai sekarang nonton Upin Ipin loh bro. Serius. Bagi gue itu lebih menarik daripada. Tapi kasihan Upin Ipin nih. Gak gede-gede ya. Satu itu sama bapaknya juga. Iya anjing. Mana temennya kayak Fizi ya kan. Main dangdut mulu anjing. Upin Ipin. Oke. Nyampe mana tadi? Upin Ipin bro. SpongeBob bro. Lo ngomong SpongeBob tadi. Statement lu yang keren tuh apa? Lah tadi udah kelar. Oh udah ya? Oh udah. Ya Allah maaf. Keren. Maaf ya Allah keskip. Oke. Nah oke. Menurut lu generasi Gen Z sekarang harus seperti apa? Menurut pandangan POV lu generasi Gen Z itu biar atau anak 2000-an biar kedepannya lebih baik tuh seperti apa? Harus tahu diri. Oke. Tahu diri tuh luas loh. Lu jangan marah dulu. Tahu diri tuh tahu posisi lu, misalnya lu lagi sebagai anak, lu sebagai cucu, lu sebagai murid sekolah, tahu potensi lu dan tahu lu mau kemana gitu loh. Itu penting banget dan juga lu harus tahu lu tinggal di mana. Ini Indonesia. Jangan lu lihat konten orang Amerika gitu terus belum mau ikutin gitu loh. Gue orangnya open minded, gue suka sama beberapa budaya barat lah segala macam. Cuma kita tetap orang Indonesia. Gak boleh dibuang ada ketimuran. Iya makanya NKRI harga mati. Gila. Merdeka. Oke. Tepuk tangan dulu dong. Ini kan tadi dilihat dari sisi anak 2000-an ya. Pasti kan sekarang generasi kita 90-an udah ada yang punya anak. Oh ya. Udah banyak menikah lah ya. Terus anaknya udah ya bahkan ada yang anaknya mungkin udah SD sekarang ya. Ada yang menikah dini. Gimana caranya ngedidik anak kita nanti? Menurut gue jangan gini, sering juga gue lihat anak 90-an yang punya anak punya mindset yang salah, di mana dulu gue dimarahin sama bokap nyokap gue, terus ada yang dipukul. Tapi gue ini serba salah juga sih ya. Gue bukannya mendukung keluarga yang abusive, enggak. Tapi kan abusive. Iya, tapi kan kadang ada berapa hal yang perlu. Kayak contohnya kalau emang dulu gue bandel banget, terus habis itu emak gue saking gregetannya itu gue dipukul pakai yang tau gak sih buat ngebut kasur. Iya, sapu gitu. lidi. Atau sapu lidi juga. Nah itu masih gak apa-apa gitu, tapi bukannya juga lu jadi orang tua yang dikit-dikit apa lu pak gitu. Nah lu kan sekarang sebagai di saat lu udah punya anak, lu udah dewasa untuk tahu mana yang berlebihan, mana yang enggak. Tapi jangan takut juga untuk ngedidik anak lu gitu loh. Menurut gue itu. Jangan takut dikit-dikit salah salah gitu ya. Iya. Bahkan ya lu yang harus ngarahin anak lu juga sih. Apa yang mereka tonton, apa yang mereka lihat gitu. Itu menurut gue penting. Penting ya. Soalnya gue sendiri tuh punya anak udah 12. Oh. Itu berarti kalau main bola ada cadangan ada atau super sub? Enggak, super itu sub. Wasit 1. Oh, wasitnya 1. Jadi dia pemain. Kasihan bini lu ya. 12. Uset sakit banget. Tapi kan buatnya enak ya. Enggak juga sih, soalnya gue gak punya anak 12. Berapa jadinya? 0, gak punya anak. Ya, mudah-mudahan anak kita nanti gak jadi generasi 2000-an yang tolol ya. Amin. Gue terkontaminasi, sorry. Bukan gue itu. Tapi kadang-kadang gedek juga maksud. Oke Gustaf, sekarang ini terakhir. Jawab cepat. Lu antara milih 2 pilihan. Berat. Musiknya nanti kasih gitu ya. Oke, yang pertama.
Traveling atau kuliner? Kuliner lah. Kelihatan dari badan gitu kan. Betul. Kopi atau susu? Susu. Manis atau gurih? Gurih lah. Konten kreator atau bekerja? Aduh. Ya sorry gak bisa cepet nih, mikir gue lagi. Takut salah jawaban ya. Makanya. Iya bekerja kali ya. Bekerja lah ya. Soalnya konten kreator kan bekerja juga. Masuk. Aman. Endorse sama. Musik atau video? Musik. TikTok or Instagram? Iya TikTok lah. Gede di TikToknya. Di Instagram followers gue gak naik-naik. Susah memang. MU atau Liverpool? Liverpool belajar main bola lagi. Liverpool. Kita sebagai Mancunian. United till I die. Gigi MU ya. Iya dong. Glory Manchester ya. United. Liverpool atau Manchester City? Aduh, satu noisy neighbor ya kan. Menurut gua Liverpool dan Manchester City masuk neraka aja kan. Terak. Luar biasa MU, kita sama Mancunian sejak SMP. Mantap. Terakhir, satu kata yang menjelaskan tentang diri lo. Satu kata tentang diri gua. Komedi. Tepuk tangan untuk Gustaf. Oke. Gak biasa lihat di TikTok langsung ketemu sama orangnya. Gue ntar lagi minta tanda tangan, mumpung dia belum terkenal banget ya. Kalau udah main film sombong loh. Sombong ya, susah banget ditelepon ya. Telepon, ngapain lagi nih ya? Thank you bro Gustaf udah mampir di sini. Makasih banyak. Mudah-mudahan banyak anak 2000-an yang semakin membenci lo. Amin. Enggak lah. Ya nggak tahu, terserah kalian anak 2000-an nerimanya seperti apa, tapi memang itu keresahan kami dari anak 90-an ya. Buat teman-teman yang punya cerita menarik silahkan kirim cerita kalian di DM Instagram kami abilitychannel.id atau di email di admin@ability anjing. Udah nggak usah skip emailnya, di DM aja Instagram. Jangan lupa like, comment, subscribe dan bunyikan tombol loncengnya. This is Ability Podcast, believe in yourself. Woo.